Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia selalu buat seluruh guru hebat di seluruh Indonesia. Bersama kami Aji Jatmiko, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Situbondo, dan Joko Suprapto sebagai pengajar praktik, serta Taufik Safaat sebagai fasilitator di dalam pendidikan guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Situbondo. Di sesi ruang kolaborasi modul 1.1 terdapat tujuan pembelajaran khusus, yaitu peserta mampu kenali nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan, menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat. Saya bekerja sama, berkolaborasi dengan kelompok kami untuk mendiskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat diimplementasikan pada konteks lokal sosial budaya daerah kita masing-masing. Pada kesempatan kali ini, kami mengambil pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat diimplementasikan dalam konteks sosial lokal budaya di daerah kami masing-masing, yaitu main telas. Kita tahu bahwa banyak sekali istilah umum yang digunakan untuk menjelaskan istilah tersebut. Dalam bahasa Madura, kita sering mengenal istilah dengan telasan, yaitu hari raya. Sedangkan bagi di daerah Jawa lainnya, kita bisa mengenal dengan istilah ngelencer riyoyo. Selanjutnya ada istilah badan, ada istilah unjung-unjung, baik itu halal bihalal maupun syawalan. Dalam penjelasan deskripsi umum, main telas dijelaskan bahwa biasanya pada Hari Raya Idul Fitri, masyarakat Madura khususnya ataupun Jawa di Kabupaten Situbondo biasanya merayakan dengan saling berkunjung atau saling mengunjungi satu tempat ke tempat yang lain, baik itu rumah sanak saudara, tetangga, ataupun guru untuk bersilaturahmi. Kegiatan silaturahmi ini biasanya diawali dengan meminta atau memohon maaf atas segala kesalahan yang sudah pernah dilakukan selama setahun terakhir, dan biasanya di akhir kegiatan tersebut biasanya diberikan semacam acara, yaitu makan-makan bersama. Perlu diketahui bahwa main telas memiliki banyak manfaat. Di antaranya adalah menciptakan kesan yang baik dan keharmonisan di dalam hubungan sosial di masyarakat. Yang kedua, mengejar keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis Nabi disampaikan bahwa barang siapa yang dilapangkan rezekinya serta dipanjangkan umurnya, maka perbanyaklah bersilaturahmi. Kemudian perjumpaan fisik dengan orang tua, keluarga, teman, seperti berjabat tangan untuk meminta maaf satu dengan yang lainnya. Main telas memiliki kekuatan sosiokultural seperti penanaman budi pekerti yang baik bagi seluruh anggota keluarga, baik itu orang tua, guru, anak, atau siswa. Kita tahu bahwa di dalam main telas, budi pekerti sangat ditekankan, seperti bagaimana yang muda
menghormati yang tua, sebaliknya yang tua mengasihi kepada yang lebih muda. Kita tahu bahwa di dalam tradisi main telas ada nilai-nilai luhur kearifan lokal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, nilai spiritual, dalam hal ini sungkeman. Sungkeman dilakukan ketika ada seseorang yang melakukan banyak kesalahan kepada orang lain, seperti seorang anak meminta maaf kepada orang tua, seorang istri meminta maaf kepada suami, dan lain sebagainya. Karena kita tahu bahwa setiap di antara kita tentu banyak melakukan kesalahan dan sebagainya. Yang kedua yaitu nilai sosial. Dalam hal ini ontalan. Dalam bahasa Madura, ontalan itu memiliki makna memberi angpau, memberi uang, memberi hadiah. Ontalan ini memiliki makna bagi kita bahwa orang yang memiliki banyak kelebihan tentu memiliki rasa peduli kepada seseorang yang membutuhkan pertolongan. Dalam hal ini, anak yang biasa sering kita jumpai merasa senang ketika mereka berkunjung ke rumah saudara dan mendapatkan ontalan. Yang ketiga yaitu pengetahuan. Dalam hal ini, ketika kita sedang merantau di negeri orang, tentu akan rindu di rumah kita masing-masing di tanah asal. Dari perantauan kita bisa banyak belajar bagaimana kehidupan di negeri orang, bagaimana kehidupan di tempat di mana kita sedang bekerja di negeri orang. Yang keempat yaitu nilai luhur keterampilan. Dalam hal ini life skill kita akan terus diasah. Dalam hal ini keterampilan kita di dalam menyediakan suguhan baik makanan ataupun minuman memberi dampak baik bagi pengembangan diri, khususnya keterampilan skill dalam membuat hidangan, makanan dan minuman di hari raya Telasan. Dalam kaitannya pengembangan diri untuk menanamkan budi pekerti yang baik di dalam tradisi main telas, kita kadangkala menemukan beberapa tantangan. Tentu ini menjadi solusi bersama bagaimana kedepannya tradisi main telas bisa dilakukan sesering mungkin. Tantangan yang sering kita temukan diantaranya anak kadang cenderung malas untuk bergerak, untuk bermain, untuk bersilaturahim kepada sanak saudara. Mereka lebih cenderung berada di rumah sambil rebahan dengan memainkan gadget ataupun HP-nya masing-masing. Dan yang tak kalah pentingnya adalah kadang anak malas untuk bersilaturahim karena permasalahan pribadi, dan banyak orang yang membanding-bandingkan keadaan mereka dengan keluarganya maupun keluarga orang lain. Salah satu solusi adalah memainkan peran kita sebagai orang tua maupun guru di dalam mensukseskan atau mengembangkan tradisi main telas berjalan dengan baik. Solusi itu bisa kita dapatkan dari adanya seseorang ataupun teman yang disegani atau yang dihormati sebagai pendorong semangat untuk mengajak anak-anak siswa kita untuk pergi bersilaturahim di rumah anggota keluarga. Dan tentunya sebagai orang tua maupun guru,
memberikan nasihat betapa pentingnya kita bersilaturahmi dengan kerabat, orang tua, ataupun sanak saudara. Dan satu hal yang paling penting juga perlu diberikan kepada anak didik kita, yaitu bahwa di dalam silaturahmi itu ada semacam ontalan yang bisa didapatkan oleh anak-anak sebagai bentuk magnet untuk mendorong mereka senantiasa senang melakukan tradisi lebaran main telas, yaitu bersilaturahim kepada orang tua ataupun kerabat dekat sekitarnya. Dari tradisi main telas yang banyak dilakukan di daerah kami, tentu memberikan makna tersendiri bagaimana karakter siswa itu bisa dikembangkan. Dalam penebalan karakter siswa, anak diajarkan memiliki rasa peduli dan menghormati di dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di rumah maupun di sekolah. Anak diajarkan bagaimana menghormati guru dan orang tuanya. Dan tentu kita juga sebagai guru maupun orang tua kedua di sekolah memberikan kasih sayang, menuntun anak-anak untuk belajar sesuai dengan perkembangannya untuk mencapai masa depan di hari esok. Demikianlah hasil diskusi kami tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat diimplementasikan dalam konteks sosial budaya saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.